Apakah kamu tahu berapa jam kamu bekerja di kapal pesiar setiap hari? Dan apakah kamu tahu bagaimana kamu mendapatkan gaji yang tepat dari setiap pekerjaan yang kamu lakukan pada setiap harinya? Royal Caribbean berpedoman pada International Labour Organization Policy pada time attendance setiap karyawannya, dan juga menggunakan Kronos untuk merekod setiap jam kerja para karyawannya. Setiap kru member Royal Caribbean harus merekod setiap jam kerjanya pada setiap harinya dari alat yang bernama Kronos. Apa saja yang harus dilakukan dalam Kronos? Kru member harus clock in dan clock out pada Kronos setiap jam kerjanya, dan jika mengambil break lebih dari 15 menit. Log in dan log out harus sesuai dengan actual working hours. Sebelum menggunakan Kronos, kru member harus mendapatkan training terlebih dahulu dari supervisor. Apa yang akan terjadi jika kru member tidak melakukan prosedur tersebut? Peraturan ini berlaku untuk tiap kru member, termasuk master dan kapten. Jika kru member tidak melakukan prosedur ini, maka disciplinary action akan dilakukan seperti verbal counseling dan juga written warning. Jika pelanggaran ini terus dilakukan, maka akan berakibatkan fatal dengan pemecatan hubungan kerja dengan kapal pesiar Royal Caribbean. Apakah yang harus dilakukan supervisor? Seorang supervisor akan memberikan training terlebih dahulu kepada setiap kru member bagaimana menggunakan Kronos tersebut. Supervisor harus mereview setiap Kronos dari kru member setiap harinya dan merekodnya. Memanggil setiap kru member jika terjadi kesalahan dalam melakukan Kronos. Perusahaan Royal Caribbean membuat peraturan tentang time attendance sesuai dengan standar International Labour Organization. Sesuai dengan peraturan ILO, maka setiap kru member di Royal Caribbean tidak akan bekerja lebih dari 91 jam per minggunya dan tidak bekerja lebih dari 14 hour dalam periode 24 jam. MRC merupakan standar jam kerja pada setiap pelaut di Royal Caribbean. MRC harus berisikan informasi dalam bahasa Inggris, berisikan informasi tentang daily schedule setiap pelaut di di port, berisikan tentang informasi minimum jam kerja dan maksimum jam kerja, dan harus juga combine dengan rest hours policy. Rest hour policy. Setiap kru member harus memiliki rest hours 10 jam pada setiap periode 24 hours dan juga 77 jam pada setiap minggunya. Total 10 jam bisa dibagi atas dua periode seperti 6 jam dan 4 jam serta 7 jam dan 3 jam. Satu periode harus memiliki break lebih dari 6 jam. Working hours. Kru member tidak bisa bekerja lebih dari 14 jam pada setiap harinya. Kru member juga tidak bisa bekerja lebih dari 91 jam pada setiap minggu. Periode jam kerja. Periode jam kerja cover setiap 24 jam dan juga setiap 7 hari periode. Rest periode kurang dari 1 jam tidak termasuk dalam rest hour. 24 jam periode dimulai setelah kru member mengambil break lebih dari 6 jam lamanya. Berikut adalah aktivitas yang termasuk dalam jam kerja pada kapal pesiar Royal Caribbean. Yang pertama yaitu regular shift hours, all trainings, work related to crew member welfare, professional training required by RCL, department meeting, individual meeting and counseling session, pre-pressure time,
clean out and breakdown, dan juga side job seperti assisting housekeeping and vacation day, dan juga side job lainnya. Semua pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas harus dilakukan crew member dan harus di-record pada sebuah Kronos. Berikut adalah aktivitas yang tidak termasuk working hours yang tidak boleh di-record dalam Kronos. Yang pertama yaitu training, yang merupakan pilihan dari crew member yang bukan company mandatory. Yang kedua, standby or call on duty. Yang ketiga yaitu break yang dilakukan oleh crew member lebih dari 15 menit. Aktivitas tersebut tidak boleh di-record dalam jam kerja di Kronos. Overtime adalah jika seorang crew member bekerja lebih dari jam kerja yang telah dischedulkan. Overtime policy. Crew member bisa bekerja overtime lebih dari 14 jam pada suatu hari in case of emergency situation. Crew member yang bekerja melebihi jam kerja normal harus mendapatkan approval dari supervisornya. Supervisor yang memberikan crew member izin untuk melakukan overtime harus merecordnya secara tepat di sistem Kronos. Overtime calculation. Overtime akan dikalkulasi secara monthly, yaitu maksimal crew member bekerja 303 jam per bulan. Jika melebihi itu, maka jumlah selisih 303 jam dan jumlah kerjanya harus dibayarkan oleh perusahaan. Employee yang signing off dan signing on sebelum dan sesudah awal bulan, maka penghitungannya akan dilakukan sesuai dengan jumlah hari kerja yang dilakukan oleh crew member tersebut. Sunday to Saturday adalah merupakan one work week, di mana kalkulasi overtime akan dimulai dihitung. Overtime payment. Overtime akan dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya, terkecuali jika crew member akan signing off sebelum tanggal tersebut, maka overtime akan dibayarkan setelah crew member akan sign off. Side job merupakan kerja tambahan yang bisa dilakukan crew member di luar kerja utama dari crew member tersebut. Berikut adalah beberapa posisi dan bagaimana cara mereka mengkalkulasi jam kerja pada side job tersebut. Setiap crew member bisa melakukan side job dengan beberapa kondisi, yaitu yang pertama, mendapatkan izin dari head departemennya. Yang kedua, jam kerja dibuat oleh head departemennya. Dan yang ketiga, crew member akan mendapatkan gaji oleh company perusahaan tersebut. Recording and payment. Jam kerja side job harus direcord secara benar melalui Kronos. Jam kerja akan dihitung oleh departemen pemberi side job tersebut. Crew member akan mendapatkan gaji sesuai dengan jam kerja yang mereka lakukan dan tidak menutup kemungkinan crew member akan mendapatkan extra money dari setiap side job yang mereka lakukan. Jika kamu memiliki masalah dan juga punya beberapa pertanyaan, kamu bisa menanyakannya kepada supervisor kamu. Jika tidak menemukan jawabannya, kamu bisa pergi menanyakannya kepada departemen head, payroll purser, dan juga financial controller. Dan jika kamu memiliki masalah dan pertanyaan mengenai gaji kamu, mereka bisa membantu kamu secara sesegera mungkin.